Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia dan di dunia, terutama kita dipaksa maju semenjak pandemi ini. Ini tuh udah kayak apa ya istilahnya? Udah kayak pacaran ya sama gadget Betul, ya. betul. Tidak Udah dapat dipisahkan. tangan gak bisa pisah dari laptop, sama tangan gak bisa pisah dari handphone. Betul sekali. Oh, jadi punya berapa pacarnya nih berarti? Ya handphone dan laptop. Handphone dan laptop. Halo insan Dikti dimanapun kalian berada, kembali lagi di Dikti Menyapa. Pada hari ini kita akan membahas topik khusus yaitu tentang talenta digital. Dan kita akan mengulik lebih jauh lagi bagaimana sih tanggapan teman-teman mahasiswa yang sudah berada di semester akhir tentang program talenta digital ini. Karena program talenta digital ini merupakan salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan hari ini saya sudah kedatangan narasumber, seorang mahasiswa, yaitu Mas Hafiz. Betul. Selamat datang Mas Hafiz. Terima kasih Mas Ilmi. Ya kalau boleh tahu, kita mau perkenalan dulu nih. Mas Hafiz silahkan perkenalkan diri, nama lengkapnya siapa, dari mana, dan jurusannya apa? Baik, terima kasih Mas Ilmi. Nama saya Muhammad Hafiz Rizky. Saya berasal dari Universitas Padjadjaran dan saya mengambil jurusan Hubungan Internasional. Kalau boleh tahu sekarang sudah di semester berapa nih? Saya di semester akhir Mas Ilmi, semester 8. Semester 8, wah betul. Cukup ini ya, cukup deg-degan ya di semester akhir. Betul. Terus kesibukannya apa aja nih kalau lagi sekarang ini? Kesibukan sekarang ya skripsi dan pada saat ini ya magang. Magang ya? Iya. Ya oke. Terus kita boleh ngobrol-ngobrol nggak tentang teknologi informasi dan komunikasi saat ini? Kan kalau kita lihat nih, sekarang eranya era digital. Betul. Kemudian pandemi memaksa kita untuk berpindah yang tadinya kelas reguler yang ada di dalam kelas berpindah ke kelas digital. Nah, menurut kamu nih bagaimana sih perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia dan juga di dunia? Menurut saya perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia dan di dunia, terutama kita dipaksa maju semenjak pandemi ini. Perkembangan teknologi dan informasi di dunia sudah sangat pesat. Cuman ketika pandemi ini kita dipaksa maju sehingga ketergantungan kita terhadap teknologi dan informasi di dunia itu sangat amat tinggi pada saat ini. Sangat amat tinggi. Jadi nggak bisa dilepaskan ya? Betul. Termasuk kuliah di kelas berarti. Pengalamannya gimana itu? Ya kalau perkuliahan jarak jauh pun sekarang menggunakan teknologi juga Mas Ilmi. Iya. Sehari-hari kita juga yang kerja menggunakan teknologi juga. Iya. Segala sesuatu dapat dilakukan secara daring mulai pada saat pandemi ini. Iya. Sehingga perkembangan teknologi sangat amat pesat. Oh iya. Terus sekarang kalau di perkuliahan itu kemarin kan tahun 2020 sempat mengalami pandemi yang cukup hebat dan semua kelas harus dibuka secara online. Nah, apakah kelasnya Mas Hafiz juga seperti itu? Tentu pasti ketika pandemi berlangsung kan semua mahasiswa harus kembali ke rumahnya masing-masing. Dari mulai di situ kita beradaptasi lagi terhadap perkuliahan jarak jauh ini. Hal yang jarang kita lakukan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam berkuliah, Mas. Jadi kebiasaan sehari-hari dalam berkuliah ya, wah luar biasa sekali. Berarti ini tuh udah kayak apa ya istilahnya? Udah kayak pacaran ya sama gadget ya. Betul. Tidak udah dapat dipisahkan. Tangan gak bisa pisah dari laptop, sama tangan gak bisa pisah dari handphone. Betul. Oh, jadi punya berapa pacarnya nih berarti? Ya handphone dan laptop saat ini ya. Oke. Nah terus berarti kan kita udah tidak bisa terpisah dengan dunia digital ya. Kita selalu terkoneksi. Nah di kelas itu biasanya pakai media apa tuh media digitalnya untuk proses pembelajaran, terus untuk proses ujiannya itu gimana? Boleh diceritakan nggak? Tentunya kita menggunakan Zoom, seperti Google Meet, atau bahkan ada juga yang menggunakan via WhatsApp. Mungkin itu sangat amat sulit, cuman terjadi pada masa saya berkuliah awal-awal gitu. Karena Zoom dan Google Meet pada saat itu masih belum familiar juga ya. Yeah. Awal-awal seperti itu dan kita juga harus beradaptasi lagi terutama ketika adanya
ujian-ujian yang biasa dilakukan di kelas jadi ujian-ujian yang harus dilakukan di rumah. Bagaimanapun caranya kita harus lakuin dengan dengan mungkin dosen-dosen juga sangat amat memutar otaknya dengan keterbatasan mereka yang umurnya sudah keterbatasan usia. Umurnya sudah lanjut dan harus terpaksa menggunakan digital. Ya harus berpindah menggunakan digital ya. Berarti mau tidak mau semua kalangan sekarang sudah terkoneksi secara digital. Berarti ini menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan lebih banyak talenta digital tentunya berarti di masa depan ya. Nah, dari Mas Hafiz sendiri nih sebagai seseorang yang menjalani perkuliahan di program studi hubungan internasional. Nah, menurut Mas Hafiz sendiri ilmu sosial ini penting gak sih untuk mempelajari tentang teknologi informasi komunikasi dan digital ini? Sangat amat penting. Saya mengambil dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa hubungan internasional. Mungkin dengan adanya teknologi yang sangat pesat ini, ketika banyak kepala negara harus melakukan rapat-rapat yang sebelumnya kunjungan satu sama lain, dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya teknologi saat ini seperti Zoom, Google Meet yang dapat memberikan efisiensi waktu, biaya, begitu Mas Hilmi. Jadi kalau dari latar belakang hubungan internasional nih yang selalu membahas kepentingan antar negara, ternyata pertemuan-pertemuan internasional itu pun bisa disederhanakan melalui daring, entah medianya apapun ya. Ya seperti itu. Nah kemudian di masa depan ini berarti Mas Hafiz melihat bagaimana kira-kira kebutuhan sumber daya manusia di masa depan khususnya untuk Indonesia mengenai hubungannya dengan digital ini. Menurut saya suatu saat kita semua bakalan 60 atau 70% bakalan melakukan pekerjaan secara daring Mas di masa depan. Jadi hal-hal konvensional itu akan mulai ditinggalkan dan lebih disederhanakan melalui internet saat ini Mas. Berarti itu kuncinya ya, kita harus berubah ya. Betul, kita harus beradaptasi dengan zaman. Kita harus beradaptasi dengan zaman. Benar tuh, itu seperti program yang dilaksanakan oleh Kominfo. Betul. Iya, dengan judul Digital Talent Scholarship. Nah, ngomong-ngomong soal digital talent nih, pernah dengar nggak sebelumnya mengenai digital talent ini? Saya pernah mendengar dan sempat bukan ngulik ya, mungkin membacanya sedikit gitu. Sekilas ya, sekilas. Betul. Jadi ada ketertarikan di situ kah atau bagaimana, bisa cerita dulu? Tentulah, saya merasa melek digital itu sangat amat penting, terutama untuk generasi saya ya. Generasi awal saya ketika lulus kuliah nih, mungkin 60% pekerjaan udah ditawarkan secara digital Mas. Udah diterapkan secara digital. Betul. Ya. Itu mungkin makanya pentingnya salah satu keunggulan program ini yang menurut saya ya, kebutuhan akan program ini bakalan sangat tinggi ke depannya. Kebutuhan program ini sangat tinggi karena butuh sumber daya manusia yang banyak ya. Yang melek digital. Yang melek digital, berarti membutuhkan lebih banyak talenta digital. Seperti itu. Ya nanti bisa request mungkin ya ke Pak Menteri Kominfo ya. Request Pak kuotanya diperbanyak gitu ya. Buat mahasiswa ya. Iya. Nah terus kalau boleh tahu nih, kan tadi udah selintingan membaca program tentang Digital Talent Scholarship yang disekolahkan oleh Kominfo. Ada berapa program sih yang kamu tahu, Hafiz? Yang saya tahu itu ada 2 ya Mas ya. Ada Fresh Graduate Academy sama satu lagi itu Thematic Academy. Thematic Academy. Itu yang baru saya baca karena sesuai dengan keadaan saya saat ini. Kondisi gitu. saat ini saya akan menjadi seorang fresh graduate sebentar lagi. Gitu, Mas. Dan juga ada Thematic Academy. Betul. Ini kayaknya menarik nih kalau kita obrolin sedikit mungkin boleh, kita obrolin sedikit dari Mas Hafiz nih kan yang udah selintingan membaca dan mungkin bisa tertarik ya di sini ya. Ada 2 program tadi. Yang pertama yaitu Fresh Graduate Academy, FGA berarti ya Mas ya. Dan juga Thematic Academy. Nah, kalau boleh tahu nih yang Mas Hafiz tangkap dari 2 program tersebut, apa aja nih? Boleh dijelasin satu-satu dari yang Fresh Graduate Academy dulu. Mungkin saya jelasin secara singkat aja ya Mas Hilmi ya. Mungkin yang saya baca ya, Fresh Graduate Academy itu merupakan sebuah program pelatihan peningkatan kompetensi di bidang TIK Mas. Yang emang sengaja dibuat untuk mempersiapkan para lulusan yang belum atau tidak memiliki kompetensi profesional di bidang TIK ini Mas. Oke, berarti
dia yang belum memiliki kompetensi pun bisa menambah kompetensi di sini ya. Betul, dapat belajar di sini. Bisa belajar di sini ya. Ya, terutama di ranah fresh graduate. Di ranah fresh graduate. Ya. Kalau boleh tahu yang waktu kamu baca ini untuk siapa aja lulusannya, dari S1 aja atau gimana? Ada dari D3 dan D4 juga bisa. Oh, vokasi Mas. juga bisa. Betul, berarti. Dari vokasi juga bisa. Dari vokasi bisa, dari sarjana bisa, Betul. akademik bisa ya berarti. Iya. Fresh Graduate Academy. Wah, luar biasa banget nih programnya. Jadi itu kira-kira apa yang dipelajari di situ? Sebenarnya fokus pelatihan dan sertifikasi di sini saya nggak bisa sebutin semuanya karena banyak. Mungkin ada seperti di fokus pemrograman, di fokus database, sama cyber security, dan sebenarnya masih banyak lagi Mas, cuman saya nggak hafal semuanya. Iya. Gitu. Tapi itu sekiranya topik yang menarik juga ya, Iya, betul. bisa dipilih oleh semua kalangan ya. Iya. Bukan semua kalangan, di ranah fresh graduate aja Mas. Oh, di ranah fresh graduate, oke. Di FGA ini ya. Di FGA ini. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi ada satu lagi programnya, yaitu program tematik akademi. Iya. Kalau boleh tahu nih, itu programnya gimana ya? Kalau ini lebih ke arah salah satu akademi dari Digital Talent Scholarship juga. Ini ditunjukkan secara spesifiknya di sektor industri dan pada kalangan tertentu Mas. Jadi nggak semuanya bisa. Terutama kurikulumnya itu disesuaikan dengan kebutuhan industri pada saat ini Mas. Oh, berarti langsung untuk mendapatkan bantuan tenaga talenta digital. Ya. Untuk kebutuhan industri. Ya, ini berapa lama berarti? Ini akan menghasilkan tenaga kerja terampil pada bidang TIK Mas, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Berarti teman-teman yang lulusan dari bidang ilmu sosial dan humaniora pun bisa mengikuti program ini? Bisa, betul. Berarti nanti akan mendapatkan manfaat seperti apa? Selain dari teman-teman yang sudah tentunya dari bidang saintek ya, yang mendapatkan keunggulan dari program ini, berarti ilmu lainnya pun bisa seperti apa contohnya? Bisa, seperti apa? Gimana Mas? Keuntungannya tuh pelatihan yang didapatkan tuh apa? Tentunya kita mendapatkan ilmu yang tidak kita dapatkan sebelumnya. Dan tema pelatihan di sini pun banyak, seperti IT untuk perbankan, IT untuk pekerja migran, digital marketing, itu hal-hal yang akan sangat dibutuhkan pada industri saat ini Mas. Pada industri saat ini ya, terutama itu berarti tahun berapa nih? Tahun 2021 ya? Tahun 2021. Saat ini. Berarti ini akan membuka kesempatan yang luas ya. Akan menciptakan banyak lowongan pekerjaan dan sumber daya manusia yang jauh lebih berkualitas. Jauh lebih berkualitas. Berarti ini seperti migrasi dari yang tadinya pekerjaan yang konvensional menuju digital ya. Betul. Berarti ini mendukung juga program ke arah teknologi 4.0, teknologi industri, revolusi industri 4.0 seperti itu ya. Betul. Nah terus kamu kan sebagai calon fresh graduate nih, bagaimana tanggapan kamu terhadap program ini? Tanggapan saya terhadap program ini sangat amat terbantu Mas. Terbantunya seperti apa? Banyak orang yang mungkin ingin mengambil ilmu di bidang ini, mungkin entah itu kuliah atau kursus. Namun ilmu di bidang digital ya tentunya, teknologi informasi komunikasi, tidak terbatas cuma orang-orang saintek aja ya. Namun mungkin memiliki banyak kendala. Oh iya. Dengan adanya Digital Talent Scholarship ini dari Kominfo ini sangat amat membantu mereka, sangat amat membantu saya yang emang ingin belajar untuk menaikkan skill diri kita sendiri Mas. Untuk menaikkan kompetensi sendiri. Dan akan berguna di masa yang akan mendatang Mas ya. Nah itu tentunya. Yang saya bilang bahwa segala sesuatunya akan kembali ke digital. Iya benar. Kedepannya itu. Benar banget. Kalau kita lihat zaman sekarang ya, udah mulai dari anak-anak aja udah melek digital ya. Iya betul. Pegang HP, gadget, tablet atau laptop, semuanya sepertinya udah fase ya, tanpa diajarin orang tua juga. Betul. Berarti memang kebutuhan di talenta digital di masa depan ini akan sangat tinggi dan juga sangat cocok untuk kebutuhan di masa depan. Ya, Insan Dikti dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mengikuti kami selama perbincangan di Dikti Menyapa.
Terima kasih Mas Hafiz. Terima kasih banyak Mas Ilmi. Terima kasih sudah bersedia datang ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Terus saksikan Dikti Menyapa karena di sini kalian akan mendapatkan informasi yang menarik, informatif, dan juga tentunya bermanfaat di bidang pendidikan tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.